Udah mulai. Ayo, satu. Udah. Sektor perikanan maupun sektor wisata bahari. Iyalah, kan itu IPS. Aku tuh cakep. Iya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kalau hari ini semuanya pada sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, jangan lupa kerapiannya ya. Dasinya, sabuknya, semuanya harus rapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, saya mau absen terlebih dahulu. Olga, Ibu, Ica, Dina, Rina, Hadir Bu. Ana, Hadir Bu. Arum, Bu. Oke, bagus semuanya hari ini masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, lebih baik kita bernyanyi terlebih dahulu. Harus diikuti ya dan menggunakan gerakan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari tentang negara maritim, yaitu Indonesia disebut sebagai negara maritim. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, di sini siapa yang pernah pergi ke pantai dan melihat lautan? Saya Bu. Terus apa yang kalian lihat ketika
pantai? Air. Oke, air. Ikan. Ikan. Ada lagi pasir. Kerang. Hah? Kerang. Oke, kerang. Ada lagi? Sudah. Ya, jadi ketika kita berada di pantai, kita melihat perairan yang sangat luas sekali. Nah, itu seperti yang ada di negara kita, yang mana negara Indonesia itu jauh lebih luas wilayah perairannya daripada wilayah daratannya. Nah, sebelumnya simaklah video ini untuk kalian memahaminya. Sektor pelayaran adalah pekerjaan mengangkut barang dari pulau satu ke pulau lainnya. Akibatnya, banyak yang bekerja di sektor pelayaran, sektor perikanan maupun bisa menggunakan negara kepulauan dengan komposisi 70% lautan dan 30% daratan. Akibatnya, banyak yang bekerja di sektor pelayaran, sektor perikanan maupun sektor wisata bahari. Sektor pelayaran adalah pekerjaan mengangkut barang dari pulau satu ke pulau lainnya dengan menggunakan kapal. Sektor perikanan yaitu para nelayan yang mencari ikan di laut untuk dijual. Sedangkan sektor bahari adalah kegiatan ekonomi yang ada di sekitar pantai. Beberapa kerajaan Nusantara dengan kultur peradaban maritim antara lain Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, Ternate, Samudra Pasir, dan Demak. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tercatat. Oke, setelah kalian mengamati video yang ibu tayangkan tadi, apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, dari video tersebut saya mengetahui berbagai manfaat Indonesia sebagai negara maritim. Contohnya sektor perikanan, terus sektor pelayaran dan sektor bahari. Oke, bagus Olga. Jadi dengan Indonesia disebut dengan negara maritim itu karena Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas daripada daratan. Nah, itu pun juga memberikan manfaat kepada negara kita, negara Indonesia itu, yaitu terutama di 3 sektor, sektor pelayaran, sektor perikanan, dan juga sektor bahari. Yang mana di situ juga sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sektor pelayaran. Misalnya kita mau mengirimkan barang dari antar pulau atau antar negara, kita bisa menggunakan jasa pelayaran tersebut. Terus yang kedua yaitu sektor perikanan. Nah, itu biasanya nelayan yang ada di laut itu mencari ikan, dan ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan itu dijual untuk makanan pokok kita sehari-hari. Yang terakhir yaitu untuk sektor bahari. Sektor bahari itu digunakan untuk kegiatan pariwisata. Misalnya kalau kita berkunjung ke pantai, seperti itu kan juga tempat-tempat wisata yang memanfaatkan perairan Indonesia. Nah, untuk selanjutnya, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca buku siswa kalian. Dicari bacaan yang berjudul Negara Maritim untuk menambah pemahaman kalian tentang negara maritim. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Habis itu langsung kita ungkapkan atau kita boleh. Untuk selanjutnya, Ibu akan untuk selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk membaca di buku siswa kalian masing-masing tentang negara maritim Indonesia untuk meningkatkan pemahaman kalian. Nah, di situ banyak sekali informasi yang harus kalian pelajari. Maka silakan untuk dibaca terlebih dahulu buku kalian. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Baik, Bu. Sudah selesai ya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, setelah kalian membaca itu tadi, bagaimana sih?
Sudah selesai semuanya ya teman-teman? Sudah, Bu. Sudah selesai ya anak-anak membacanya? Sudah, Bu. Dari bacaan yang kalian baca itu tadi, apa sih yang kalian dapatkan? Bagaimana tentang kondisi maritim negara Indonesia itu? Saya Bu. Ya, Mbak Ica silakan. Kondisi negara maritim Indonesia cukup baik karena berdasarkan kondisi geografisnya sendiri, negara maritim ini terletak di antara dua samudra dan laut yang cukup potensial, sehingga dapat memanfaatkan letak geografis yang sangat memungkinkan untuk meningkatkan sektor ekonomi negara. Sebagai negara maritim yang berada di antara Samudra Pasifik dan Hindia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Oke, baik. Jadi itu tadi yang disampaikan Mbak Ica itu sangat benar sekali ya. Dengan adanya negara maritim, Indonesia itu juga memiliki banyak sekali manfaat di wilayah Indonesia itu seperti tadi yang ditampilkan di dalam video. Ada 3 sektor yang menjadikan kita bisa memanfaatkan perairan Indonesia itu tadi. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video materi. Silakan disimak baik-baik. Yaitu tentang geografis maritim. Apa sih itu negara maritim? Ada yang tahu mungkin dari teman-teman? Nah, negara maritim itu adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan daratan, yang terdiri atas pulau-pulau, yaitu seperti pulau yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau, tetapi daratan Indonesia itu masih kalah luasnya dengan lautan. Nah, oleh karena itu penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Nah, selain itu, letak geografis maritim Indonesia. Indonesia itu diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, betul. Terus, Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang terdiri dari 3. Yang pertama, itu ada wilayah laut teritorial, yang mana wilayah laut teritorial ini ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar. Apabila laut lebarnya kurang dari 24 mil yang dikuasai oleh 2 negara, maka penentuan wilayah laut teritorial tiap negara dilakukan dengan cara menarik garis yang sama jauhnya dari garis pantai terluar. Terus yang kedua itu ada zona ekonomi eksklusif atau biasanya disebut dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif yaitu perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Apabila ZEE ini berhimpitan dengan suatu negara, maka negara untuk penetapannya itu berundingan dengan 2 negara. Nah, pada ZEE ini bangsa Indonesia itu mempunyai hak atau wewenang untuk memanfaatkan dan mengelola segala sumber daya yang terkandung di dalam laut tersebut. Terus yang ketiga ada batas landas kontinen. Nah, batas landas kontinen ini adalah garis batas yang merupakan kelanjutan dari benua yang diukur dari garis dasar laut ke arah laut lepas hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Terus selanjutnya, ini ada cara untuk menjaga daerah perairan Indonesia atau laut Indonesia. Yang pertama yaitu tidak membuang limbah atau zat beracun ke laut, karena itu dapat merusak biota laut seperti ikan-ikan banyak yang mati, terumbu karang juga banyak yang mati. Nah, itu dilarang karena itu bisa merusak biota laut kita. Ya, ekosistem
tersebut. Terus yang ketiga, menanam pohon bakau di tepi pantai. Ini sangat bermanfaat karena tujuannya kita menanam pohon bakau yaitu untuk mencegah abrasi. Apabila adanya abrasi, kalau banyak pohon bakau itu bisa diantisipasi atau mengurangi terjadinya abrasi tersebut. Nah, sudah materinya sudah Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dari kalian dibentuk menjadi 3 kelompok terlebih dahulu. Langsung berpasangan dengan belakangnya ya. Baik, itu Ibu sudah membagikan LKPD, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah mengerjakan, nanti Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan ke depan. Identifikasi tentang wilayah perairan Indonesia, lalu tuliskan dengan bahasa kalian. Nah, tadi kan ada 3 ya, zona laut teritorial, ZEE, sama batas laut kontinen. Ya. Nah, tadi kalau nggak salah yang pertama itu zona laut teritorial diukur dari 12 mil. Kita lanjutkan. Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Baik, silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Baik, Bu. Perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wilayah laut teritorial Indonesia ditetapkan sejauh 12 mil diukur dari garis pantai terluar. Zona ekonomi eksklusif yaitu perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Batas-batas kontinen adalah garis batas yang merupakan kelanjutan dari benua yang diukur dari garis besar laut ke arah laut lepas, sehingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan air laut. Baik, sudah selesai? Ya, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Silakan kembali. Oke, semuanya di sini sudah pinter-pinter ya. Kita aplaus terlebih dahulu semuanya. Silakan balik lagi. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Nah, sifat soal evaluasi ini dikerjakan secara individu ya. Baik, Bu.
Baik, terima kasih. Pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Dari apa yang kita pelajari, apa sih yang kalian dapat simpulkan? Ya. Jadi kesimpulannya, Indonesia sebagai negara maritim terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan memiliki 3 kondisi perairan, yaitu ZEE, batas landas kontinen, dan wilayah laut teritorial. Oke, bagus. Jadi untuk simpulkan kembali ya, Indonesia itu sebagai negara maritim terhimpit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan dengan adanya Indonesia disebut dengan negara maritim, itu bisa memanfaatkan 3 sektor, yaitu sektor perikanan, pelayaran, dan bahari. Terus Indonesia juga memiliki 3 wilayah perairan, yaitu ZEE, batas landas kontinen, dan wilayah laut teritorial. Oke, cukup dari sini pembelajaran kita. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang negara agraris untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum menutup kegiatan kita, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bersiap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, maka kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, please. Masuk. Udah.